Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Kolan Sedida, NIM 220907502091. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persamaan akuntansi dari soal PT Nusa Indah dengan menggunakan metode laba ditahan. Nah, setiap pendapatan yang diterima akan menambah laba ditahan, dan setiap beban yang terjadi dalam perusahaan akan mengurangi laba ditahan tanpa harus memunculkan atau melibatkan akun-akun pendapatan dan beban-beban yang bersangkutan. Kita mulai di tanggal 2. Tanggal 2, Karinina menyerahkan uang tunai dan 6 kendaraan masing-masing senilai 80 juta masuk di kas dan 320 juta masuk di kendaraan. Sehingga kita memperoleh modal saham senilai 400 juta. Tanggal 4, Nusa Indah memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 200 juta. Nah ini, mengapa masuk di utang bank? Karena kita memperoleh atau meminjam kredit usaha dari BCA dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Sehingga kas kita pun juga tertambah senilai 200 juta. Tanggal 6, dibeli dari toko Mebelindo sejumlah peralatan kantor, kursi, meja, komputer, dan lain-lain, kas seharga 47 juta. Di sini kita menambah peralatan senilai 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai. Kita melakukan pengurangan kas sebesar 15 juta, dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Jadi di sini otomatis kita masih memiliki utang usaha kepada toko Mebelindo senilai 32 juta yang harus dibayarkan. Nah, tanggal 8, dibeli perlengkapan kantor, kertas, tinta, dan lain-lain seharga 12.500.000 secara tunai. Ini kita menambah perlengkapan senilai 12.500.000 dan kas kita pun berkurang senilai 12.500.000. Tanggal 11, dijual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT Panamera senilai 47.500.000. Nah, ini masuk di laba ditahan. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa jika kita mendapatkan pendapatan maka ia akan masuk di laba ditahan. Sebesar 22.500.000 telah dibayar tunai sebagai uang muka. Jadi di sini kita memperoleh kas sebesar 22.500.000 dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Jadi PT Panamera masih memiliki piutang usaha kepada kita senilai 25 juta. Tanggal 14, dijual satu paket wisata ke Jawa Tengah kepada karyawan PT ABC senilai 28 juta. PT ABC melunasi seluruh biaya tersebut. Nah, jadi ini juga masuk di laba ditahan 28 juta dan kas kita pun juga bertambah senilai 28 juta. Di tanggal 15, dijual satu paket wisata ke Bandung kepada SMA 789 Surabaya senilai 22 juta. Masuk di laba ditahan 22 juta. Panitia wisata SMA 789 membayar tunai sebesar 17 juta. Nah, jadi kas kita pun bertambah senilai 17 juta. Dan sisanya akan dilunasi dalam 3 minggu. Sehingga mereka masih memiliki piutang usaha kepada kita senilai 5 juta yang harus dibayarkan. Tanggal 16, dibeli satu kendaraan bekas pick up untuk operasi perusahaan seharga 48 juta. Nah ini, dia masuk di kendaraan senilai 48 juta. Di mana sebesar 27 juta dibayar tunai. Kas kita berkurang senilai 27 juta karena telah dibayarkan. Dan sisanya akan dilunasi dalam 3 minggu. Maka di sini kita masih memiliki utang usaha kepada perusahaan tersebut senilai 21 juta. Tanggal 18, diterima pelunasan utang dari PT Panamera atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11 bulan 8. Nah, kembali kita lihat di tanggal 11 bahwa ini PT Panamera masih memiliki piutang usaha kepada kita. Namun di tanggal 18, PT Panamera setelah melunasinya sebesar 25 juta. Jadi ini masuk di kas dan piutang usahanya pun juga telah terhapus senilai 25 juta. Selanjutnya di tanggal 19, dibayar biaya telepon, listrik, dan air pam sebesar 4.200.000 tunai. Nah di sini kenapa berkurang di laba ditahan? Karena ia termasuk beban yang harus dibayarkan.
Di kas pun juga berkurang senilai 4.200.000. Di tanggal 22, dibayar biaya penginapan di Hotel Bali Indah, Kuta, Denpasar sebesar 8 juta tunai. Nah, jadi ini masuk di kas berkurang senilai 8 juta dan di laba ditahan juga berkurang senilai 8 juta. Tanggal 23, dibayar biaya penginapan di Hotel Nusantara, Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati, Bandung sebesar 4 juta tunai. Nah, jadi ini 6 juta ditambah 4 juta, 10 juta. Jadi di sini kita kas kita berkurang senilai 10 juta, laba ditahan pun juga berkurang senilai 10 juta. Tanggal 24, dibayar biaya sewa kantor sewa ruko sebesar 6 juta untuk biaya sewa kantor selama sebulan. Jika cocok, akan diteruskan pembayarannya untuk bulan berikutnya. Jadi ini juga berkurang di laba ditahan senilai 6 juta. Kas pun juga berkurang senilai 6 juta. Tanggal 27, dibayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 tunai. Ini juga termasuk beban, jadi kas kita berkurang senilai 9.500.000. Di laba ditahan pun juga berkurang senilai 9.500.000. Di tanggal 28, dibayar utang usaha ke toko Mebelindo sebesar 5 juta. Nah, ini kita membayar utang usaha kita kepada toko Mebelindo sebesar 5 juta. Otomatis kas kita berkurang senilai 5 juta. Laba ditahan pun juga berkurang senilai 5 juta. Tanggal 29, Karenina mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Ini pun juga termasuk beban ya, karena kita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi kita atau prive. Nah, jadi otomatis kas kita berkurang senilai 7 juta. Laba ditahan pun juga berkurang senilai 7 juta. Nah, jadi nilai balance antara aset, kewajiban, dan ekuitas itu adalah senilai 700.800.000. Itulah tadi penjelasan persamaan akuntansi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.